Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ishrun an Syakikil Balkhi annahu qala alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha. Pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Dari Syakik al-Balkhi, beliau berkata, alaikum bi khamsi khisalin. Pegang teguhlah 5 perkara, fa'maluha, dan amalkan yang 5 perkara itu. Pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Beribadahlah engkau kepada Allah seukuran atau sebanyak kebutuhanmu kepada Allah. Jika berbicara kebutuhan kita terhadap Allah, tentu sangat banyak, bahkan sangat banyak. Kebutuhan kita kepada Allah melebihi kebutuhan kita kepada apapun dan siapapun. Kita sangat butuh Allah, kita sangat butuh segalanya kepada Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun tentunya. Syakik al-Balkhi mengingatkan, beribadahlah kita kepada Allah seukuran kebutuhan kita kepada Allah. Dalam arti kita harus banyak beribadah kepada Allah, karena butuhnya pun kepada Allah sangatlah banyak. Tapi terkadang permintaan kita tingkat tinggi, tapi ibadah kita tingkat rendah. Bener gak sih? Terkadang permintaan kita beribu-ribu, tapi sujudnya terlalu buru-buru. Masya Allah, tabarakallah. Loba kahayang, tapi kurang kadaek. Banyak permintaan, tetapi hak Allah tidak kita cukupi. Ya, hak Allah itu diibadahi, dan hak kita itu dicukupi keinginan dan permintaannya sama Allah. Luar biasa. Jadi sekali lagi, beribadahlah kita kepada Allah yang banyak, sebanyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Ambillah bagian dari dunia sebanyak untuk bekal kamu tinggal di alam dunia, di dunia itu sendiri. Artinya apa? Dunia jika dibandingkan dengan akhirat, tentunya akan lebih lama kita tinggal di akhirat. Dunia ini hanya sementara, dunia ini fana. Karena itu kita jangan terlalu ambisi mengumpulkan benda dunia atau harta dunia. Kita jangan terlalu berambisi mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Karena kita di dunia ini tidak lama, usia kita terbatas. So jangan terlalu ambisi untuk mengumpulkan harta dunia, karena usia kita di dunia terbatas. Ambil secukupnya saja untuk urusan dunia, agar kita punya bekal beribadah kepada Allah selama kita hidup di dunia. 2. Yang ketiga, wadhnibullaha biqadri taqatikum ala azabih. Berbicara dosa, tentu kita tidak terlepas dari dosa. Tapi ingat, kalau kalian mau berbuat dosa, ingat, berbuat dosalah kalian kepada Allah seukuran kalian mampu menahan siksaan api neraka, siksaan azabnya Allah. Karena dosa akan menghasilkan siksa. Karena dosa akan berbuah siksa, maka jangan terlalu banyak berbuat dosa. Karena apa? Kita tidak akan kuat dengan siksaannya. Jadi, kalau kita berbuat dosa, kalau kita hendak berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa, ingat, jangan terlalu banyak dosa, karena kita tidak akan mungkin kuat menahan siksaannya. Kalaupun kita akan berbuat dosa, ingat, jangan banyak-banyak, hanya sebatas kemampuan kita menahan siksaannya, karena tidak akan ada yang bisa menahan siksaan Allah, karena tidak akan ada yang mampu menahan dan melawan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ingat, ketika kita akan berbuat dosa, saya akan berbuat dosanya, tapi kira-kira saya mampu gak menahan siksaannya? Karena dosa akan menghasilkan siksa. Ketika Allah mengazab atau menyiksa si pendosa, itu bukan karena zalimnya Allah loh ya, tetapi karena keadilan Allah. Intinya berarti kita jangan coba-coba berbuat dosa, karena siapapun di antara kita tidak akan pernah kuat merasakan atau menahan pedihnya siksaan Allah atas dosa tersebut.
Oke, yang ketiga, watazawwadu fid dunya biqadri muktikum fil qabri. Berbuat baiklah sebagai bekal di alam dunia, ya, bekal untuk di alam akhirat sebanyak sebanyak atau untuk ukuran selama engkau tinggal di alam kubur. Karena al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kita sendiri tahu ya bahwa kuburan itu adalah pos pertama dari kehidupan akhirat. Jadi untuk menuju akhirat semua kita akan memasuki alam barzakh atau alam kubur. Nah, ketika di alam dunia kita bersiap-siaplah mengumpulkan bekal. Seberapa banyak? Ya sebanyak untuk bekal kita selama kita di alam kubur aja minimal. Karena apa? Kalau pos pertama kuburan kita selamat, insya Allah nanti pos-pos berikutnya ada harapan untuk selamat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberikan tolong. Semoga Allah menolong kita, memberikan kita taufik untuk bisa beramal sebagai bekal kehidupan kita di alam akhirat. Dari mulai alam barzakh, alam kubur, sampai kita masuk ke jannahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, yang kelima, wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fihal maqam. Beramalah kamu untuk surga. Kalau ingin masuk surga, beramalah dari sekarang di alam dunia. Sebanyak apa amalan yang harus kita amalkan? Itu sesuai keinginan kita. Di tingkat yang mana kita inginnya di surga? Karena ingat ya, bahwa di surga pun ada tingkat-tingkatannya. Jadi ada level-levelnya. Ada level menengah ke bawah, menengah ke atas. Ya tentunya sebawah-bawahnya di surga sangatlah indah ya. Tapi pada ketika kita masuk surga, kita tetap akan merasa gitu ya. Merasa menyesal, kok kenapa sih dulu aku gak serius dalam beribadah di dunia. Kalau mungkin aku lebih serius dari ini beribadah dalam dunia, mungkin derajatku di surga ini akan lebih tinggi gitu daripada yang Allah kasih sekarang gitu. Jadi di surga itu ada level-levelnya ya, sesuai dengan amal perbuatannya, ya intinya sesuai dengan fadl Allah tentunya ya. Tetapi wasilahnya dengan amal perbuatan dia ketika di alam dunia, maka itu akan menjadi barometer nanti derajat dia di sisi Allah di surga. Nah, tentunya kita semua ingin di level yang tinggi ya, di surganya kita ingin dalam derajat yang tinggi, di level yang tinggi. Karena itu mumpung kita masih di dunia, yuk beramal sebanyak-banyaknya agar nanti kita ketika Allah takdirkan kita masuk ke surga, kita berada di derajat yang paling tinggi. Baik sahabat, mungkin cuma itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk siapapun yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.